Baiklah, saat ini kita akan belajar tentang sistem operasi jaringan. Dalam upaya membangun infrastruktur IT atau mengembangkan sistem teknologi informasi, dibutuhkan sistem operasi jaringan yang berfungsi sebagai server. Jadi server ini adalah data center atau pusat data untuk menyediakan berbagai layanan pada sebuah jaringan komputer. Jadi contohnya layanan penyimpanan, virtualisasi server, networking, perlindungan terhadap hak akses, informasi, dan layanan lainnya. Apakah sistem operasi itu? Jadi sistem operasi ini adalah software yang pertama kali dibaca pada proses booting, yang merupakan pengoperasian dasar pada sebuah komputer. Oke, sistem operasi atau operating system atau biasa disingkat OS adalah perangkat lunak atau software yang mengatur, mengendalikan perangkat keras atau hardware, dan memberikan kemudahan untuk pemakai dalam penggunaan komputer. Nah, jadi sistem operasi ini diibaratkan nyawa pada sebuah komputer. Jadi sebelum komputer digunakan, maka harus diinstal dulu dengan sistem operasi sehingga komputer ini bisa berfungsi dengan baik. Sistem operasi inilah yang akan menghubungkan antara hardware dengan user atau kita sebagai pengguna, sehingga dengan adanya sistem operasi kita bisa menggunakan komputer ini sebagaimana dengan semestinya. Sistem operasi dikelompokkan menjadi sistem operasi terbuka atau open source, yaitu sistem operasi yang dapat dimodifikasi atau dikembangkan oleh banyak orang ataupun organisasi. Jadi contohnya untuk Linux ya. Kemudian ada sistem operasi tertutup atau closed source. Jadi ini adalah sistem operasi yang hanya dapat dikembangkan secara internal oleh perusahaan pembuatnya, contohnya Microsoft Office. Kemudian sistem operasi dikategorikan menjadi Graphical User Interface atau GUI. Nah, jadi ini adalah sistem operasi yang berbasis grafis atau gambar. Nah, jadi tampilannya kalau kita lihat itu pada sistem operasi Windows dan Macintosh. Jadi untuk user interface-nya kita lihat sangat user friendly ya, atau mudah untuk digunakan karena dia sudah berbasis gambar dan icon-icon. Jadi lebih menarik ya dan lebih mudah untuk digunakan. Kemudian yang kedua, sistem operasi berbasis Command Line Interface atau CLI. Jadi ini adalah sistem operasi yang berbasis teks. Nah, jadi kita lihat contohnya pada sistem operasi DOS ataupun Linux ya. Jadi sistem operasi berbasis CLI ini jadi kita memanfaatkan keyboard ya. Jadi keyboard pada komputer. Jadi operasi yang dimasukkan itu dengan cara diketik atau berbentuk teks. Kemudian dua kelompok sistem operasi. Jadi ada sistem operasi desktop, contohnya Microsoft Windows, Macintosh, Unix, Linux, dan ada sistem operasi jaringan. Jadi contohnya Microsoft Windows Servers, kemudian Linux, Ubuntu, Debian, dan lain-lain. Jadi sistem operasi desktop itu adalah sistem operasi yang digunakan pada komputer standalone, jadi yang tidak terhubung pada jaringan. Sementara untuk sistem operasi jaringan itu digunakan tentunya pada jaringan komputer. Apakah sistem operasi jaringan itu? Oke, jadi sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi melayani pengguna dalam jumlah yang besar untuk berbagai keperluan.
Jadi ketika jaringan komputer terbentuk, jadi komputer yang satu terhubung dengan komputer yang lainnya. Nah, di sini untuk pengoperasian daripada jaringan dibutuhkan sistem operasi jaringan. Jadi yang nantinya akan melayani kebutuhan juga data dalam bentuk yang lebih banyak, karena sistem operasi jaringan itu fungsinya juga untuk menangani server yang akan menjadi pusat data atau data center dalam sebuah jaringan. Fungsi sistem operasi jaringan. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Jadi sistem operasi inilah yang akan mengkoneksikan komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan, termasuk juga perangkat pendukung jaringan. Jadi seperti switch, router, dan lain-lain. Kemudian fungsi yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Jadi semua perangkat yang ada pada jaringan, baik yang berbasis hardware dan software, itu dikelola atau diatur oleh sistem operasi jaringan. Kemudian menyediakan berbagai layanan jaringan. Jadi seperti tadi untuk penyimpanan data, kemudian pengelolaan hak akses, kemudian juga untuk berbagai layanan lainnya. Kemudian menyediakan keamanan jaringan. Jadi sistem operasi jaringan ini akan berfungsi juga sebagai sistem keamanan jaringan yang mengatur agar semua perangkat yang terkoneksi dalam jaringan itu sifatnya aman. Karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama, mendukung penggunaan lebih dari satu user. Jadi dalam sistem operasi jaringan ini dia harus mampu memberikan support terhadap penggunaan multi user atau banyak pengguna. Kemudian menjalankan aplikasi yang digunakan mampu dijalankan bersama oleh lebih dari satu user atau pengguna. Jadi aplikasi yang akan digunakan itu berfungsi dijalankan oleh multi user. Kemudian yang berikut, karakteristik yang berikut yaitu stabil. Jadi meminimalisir terjadinya kesalahan pada program yang dijalankan. Kemudian karakteristik daripada sistem operasi yaitu tingkat keamanan tinggi. Jadi untuk memastikan jaringan komputer ini bisa berjalan dengan aman dan tidak mudah untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak luar ya, karena banyak juga untuk berbagai penyalahgunaan dalam internet working atau jaringan komputer. Ragam sistem operasi jaringan. Yang pertama ada Windows Server, kemudian ada Linux, ada Unix Solaris, ada Novell NetWare, ada Banyan Venus atau Virtual Integrated Network Service. Ini adalah keragaman daripada sistem operasi jaringan yang ada. Kemudian yang berikut untuk Windows Server sendiri, ini adalah merek sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Jadi dukungan daripada Windows Server ini untuk memanajemen tingkat enterprise ya, penyimpanan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server ini berperan sebagai data center dalam pengelolaan jaringan server. Jadi Windows Server ini ada berbagai macam jenis ya. Yang pertama ada Windows NT Server dan kemudian Windows 2000 Server. Jadi Windows ini NT dan Windows 2000 Server itu dia ada sebelum Windows Server. Kemudian ditemukan Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, dan Windows Server 2019. Kemudian untuk Windows Server, jadi ini fungsinya untuk mengelola ya, jadi mengatur konfigurasi pada server,
dari semua perangkat yang terhubung dengan komputer server. Jadi dalam sebuah jaringan itu dikelola, jadi dikonfigurasi pada Windows Server ini. Nah, di sini Windows Server ini dia layanannya itu berfokus pada server. Jadi dia menghost website ya, kemudian manajemen sumber daya pada semua pengguna dan aplikasi, kemudian mengatur pengguna, kemudian mengatur message atau pesan, kemudian sistem keamanan jaringannya, serta layanan lain yang tentunya berkaitan dengan server. Kemudian yang berikut untuk sistem operasi Linux. Jadi ini sama dengan Unix ya. Jadi ini sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Jadi sebagai inti. Nah, kemudian disertakan aplikasi dan modul pendukung lainnya. Jadi bisa digunakan secara utuh layaknya sistem operasi pada umumnya. Jadi untuk Linux ini adalah sistem operasi berbasis open source sehingga bisa dikembangkan sendiri oleh setiap orang yang merasa tertarik untuk mengembangkannya karena dia sistem operasi yang terbuka. Nah, di sini sistem operasi ini untuk Linux dia bebas digunakan ya. Nah, jadi dia bebas digunakan secara gratis. Oke, jenis untuk Linux server ada yang paling populer ada distro Debian server, kemudian distro Ubuntu server, distro Fedora server. Oke, demikian untuk pembahasan tentang sistem operasi jaringan. Semoga bermanfaat.